400 personel polisi diturunkan kawal pemilihan RT RW di Makassar. Polsek Galsel Takalar bekuk terduga pelaku pencurian speaker. Goa konsolidasikan 638 Satpol PP dan 26 Linmas jelang Nataru. Pemkot Makassar serahkan 25 gerobak bagi pedagang pisang EP di Pantai Losari. Iya, terima kasih. Jadi kami dan Pak Wali Kota, Pak Dandim, Kapolres Pelabuhan, juga dengan Pak Kesbangpol, semua kami merapatkan untuk acara besok pencoblosan RT RW semua, RT ya, pencoblosan RT, dan situasi sampai saat ini masih kondusif. Dan yang kami bicarakan tadi adalah ada beberapa TPS yang memang harus kami tempatkan anggota, juga personil dari TNI, termasuk juga dari Pak Wali Kota untuk sama-sama menjaga keberlangsungannya besok ini supaya tetap aman dan lancar. Dari beberapa pantauan kami, beberapa Kapolsek juga menyampaikan memang ada tempat-tempat yang pemilihannya itu hanya satu orang atau mungkin tidak ada yang melaksanakan atau mungkin sudah PJ-nya saja yang melaksanakan, dan ada memang beberapa yang calonnya lebih dari 3, lebih dari 5. Ini yang kami antisipasi. Lalu kami juga mengantisipasi isu-isu yang ada di media sosial dan juga kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi apabila ada calon yang terpilih maupun tidak terpilih. Ini kami mitigasi semua permasalahan-permasalahan ini agar nanti tidak menjadi besar, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Pak, kalau boleh tahu lokasi mana saja yang menjadi pengawalan khusus dari pihak keamanan? Kalau lokasi, karena ini RT ya, jumlahnya kan cukup banyak ya. Jadi rata-rata di setiap kecamatan itu ada, baik di pelabuhan maupun di wilayah Kota Besar Makassar, ini semua ada. Jadi memang potensi untuk adanya tindakan-tindakan yang di luar. Tim pemburu sergap kejahatan kriminal umum Polsek Galsong Selatan Kabupaten Takalar berhasil menangkap terduga pelaku kasus dugaan pencurian speaker di sekolah dasar, SD, Inpres 210 pada Selasa 2 Desember. Polisi meringkus Wandi, 28, warga Takalar Desa Bontokanang saat tertidur pulas di kamarnya. Polisi langsung memasang borgol tanpa perlawanan dari pelaku. Kanit Reskrim Polsek Galsong Selatan, Ibda Suwandi Hasban membenarkan penangkapan terduga pelaku pencurian speaker milik SD Inpres 201. Sudah kami amankan dari hasil kasus pencurian yang ditangani tim Reskrim, ungkapnya. Terduga pelaku kini berada di sel Polsek Galsong Selatan untuk pemeriksaan lanjut. Sebelumnya, aksi pencurian pengeras suara, speaker, di SD Inpres 210 Katonokang Dusun Manari Desa Bontokanang pada Sabtu 29 November kemarin. Aksi pencurian itu diduga dilakukan pada sekitar pukul 23.30 WITA. Atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian diperkirakan sebanyak 2,5 juta rupiah. Adapun barang bukti yang diamankan polisi berupa speaker merek Advance, linggis, cangkul, besi dan alat pemotong kayu. Selanjutnya, terduga pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Goa menggelar apel besar dan gelar pasukan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Satlinmas, di lapangan upacara kantor Bupati Goa. Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, dalam arahannya menyebut apel besar ini merupakan momentum konsolidasi dan evaluasi internal untuk memperkuat koordinasi Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman,
perlindungan masyarakat dan penegakan perda. Pemerintah Kabupaten Goa berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas Satpol PP. Kami menginginkan Satpol PP Kabupaten Goa menjadi lebih modern, responsif dan hadir lebih dekat dengan masyarakat, sebagai garda terdepan dalam penegakan perda di wilayah Kabupaten Goa, ungkapnya, dalam press release yang diterima, Selasa 2 Desember. Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengingatkan agar seluruh Satpol baik yang di kabupaten maupun kecamatan mampu mendukung dan menjalankan program daerah Goa Aman atau Goa Masanang sebagai bagian dari Goa Bersama. Beberapa tugas utama Satpol PP di kecamatan melakukan patroli dan pengawasan kegiatan masyarakat untuk mencegah pelanggaran perda, menegakkan perda secara berkeadilan dengan pendekatan komunikasi dan pembinaan, mendukung pemerintah kecamatan dalam menjaga keamanan lingkungan dan fasilitas umum, melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban serta meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, tegasnya. Olehnya ia berharap apel yang dilaksanakan ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan bagian dari konsolidasi dan penegasan komitmen bersama, di mana kedisiplinan, loyalitas, dan integritas menjadi modal utama dalam menjalankan tugas demi mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Goa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saya berharap Satpol PP membangun sinergitas dengan TNI, Polri dan pemangku kepentingan lainnya, karena sinergitas adalah kunci utama keberhasilan. Dengan kebersamaan, kolaborasi, kecepatan, dan komitmen yang tinggi, kita bisa membawa Kabupaten Goa ke level yang lebih maju dan lebih sejahtera, harapnya. Pemerintah Kota Makassar kembali mengambil langkah konkret dalam memperkuat sektor UMKM kuliner dengan menyerahkan 25 gerobak baru kepada para pedagang pisang EP di kawasan wisata Pantai Losari pada Kamis 27 November. Program ini menjadi bagian dari upaya penataan kawasan wisata sekaligus peningkatan kualitas layanan pedagang yang telah lama menjadi bagian dari identitas kuliner Makassar. Penyerahan gerobak dilakukan secara simbolis pada dan menjadi tahap awal dari total 80 fasilitas yang disiapkan pemerintah. Gerobak baru tersebut hadir dengan tampilan yang lebih rapi, layak, dan seragam, sehingga memberikan kesan profesional dan menarik bagi wisatawan. Selain gerobak, para pedagang juga menerima fasilitas pendukung berupa tenda, meja, dan kursi. Sebanyak 55 fasilitas lainnya akan menyusul setelah proses pendataan oleh UPT Anjungan Pantai Losari rampung. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Ahmad Hendra Hakamudin, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari pembinaan UMKM sekaligus penataan visual Anjungan yang menjadi ikon wisata Kota Makassar. Kami sudah memberikan bantuan kepada pedagang pisang EP berupa gerobak sebanyak 25 unit. Ia mengungkapkan bahwa distribusi tahap pertama diprioritaskan untuk pedagang di kawasan Anjungan Metro,